Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Saat ini kita bersama-sama digerakkan membaca Alkitab rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam 1 Petrus Bapak Ibu Saudara, di pasal 1 sampai ayat yang ke-25 Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan belajar di sana akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di perikop yang pertama di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara, dan juga perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan di pasal ayat 13 sampai ayat 25 Bapak Ibu Saudara. Tapi ada sesuatu kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita resapi di 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara, surat Petrus yang pertama ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ketiga Bapak Ibu Saudara akan saya bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Di ayat ini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya di saat Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu ada sesuatu di mana proses yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini satu pengorbanan karya Allah secara murni yang begitu luar biasa untuk keselamatan hidup kita, untuk hidup kekal kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, patutnya kita sebagai orang-orang Kristen saat ini memiliki pengharapan Bapak Ibu Saudara ya. Pengharapan kita bukan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita bukan kekayaan di dalam dunia ini apapun juga, jabatan apapun juga. Tapi pengharapan kita, di mana pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana kehidupan lama kita Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang lama diubahkan, dilahirkan kembali Bapak Ibu Saudara untuk menjadi ciptaan yang baru Bapak Ibu Saudara. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara dikatakan di sana, katakan untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Allah kita mengasihi kita. Dia membuat satu karya luar biasa, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini menjadi pengharapan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di saat kita akan mati meninggalkan dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipersiapkan, kita sudah dimiliki, kita sudah disiapkan, yaitu rumah Bapa di surga. Itu pengharapan yang besar Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau Bapak Ibu Saudara, kita baca dari selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Di sini Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita yang saat ini kita mengalami susah, mengalami apapun juga, pergumulan yang kita alami di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, tidak sebanding kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita sudah jelas di dalam Tuhan Yesus, ada keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, iman kita, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan hidup yang kita alami, itu untuk menunjukkan kemurnian hati kita bahwa kita benar-benar memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, mari. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sakit, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin pergumulan pekerjaan, kok belum mendapatkan satu pekerjaan yang menurut Bapak Ibu Saudara yang nyaman, atau seperti apa yang di dalam dunia ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, iman kita semakin hari akan semakin dimurnikan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Bapak Ibu Saudara. Nah,
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bicara di dalam ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini yang paling terpenting, Bapak Ibu Saudara. Ya, tujuan hidup kita, adalah keselamatan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus dipahami, ini yang harus dimengerti sebagai orang-orang Kristen. Ya, terkadang kita terjebak, iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Tujuan hidup kita dibuat seolah-olah semua ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tujuan kesuksesan. Apa salah? Enggak, Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Itu bukan menjadi prioritas. Tetapi tujuan hidup kita adalah keselamatan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan yang membawa hidup kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu Saudara, dan keselamatan ini murni karyanya Allah, Bapak Ibu Saudara, bukan oleh karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita mari kita isi, Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita sudah dimerdekakan, ya, kita sudah dimerdekakan oleh karya Kristus. Oleh sebab itu kita akan isi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin kudus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti juga dikatakan Bapak Ibu Saudara ya, di ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-14 begini bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasaimu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di saat kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kita percaya bagi Yesus, kepada Yesus, kehidupan kita semakin hari diubahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, diubahkan, ya. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Jangan pernah takut. Memang sulit Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk hidup kudus. Ya, memang sulit untuk hidup tidak bercela. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kuduslah kamu. Ya, sebab Allah kita kudus. Tetapi di sini ada karya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita untuk semakin hidup kita semakin hidup kudus, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di perikop ini Bapak Ibu Saudara, di 1 Petrus ini Bapak Ibu Saudara, di pasal 1 ini Bapak Ibu Saudara, ya, ini mengartikan Bapak Ibu Saudara, semakin hari mari kehidupan kita semakin setia kepada Tuhan. Kita menghargai karya Kristus, ya, pengharapan kita ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah semangat. Mungkin saat ini banyak tantangan, banyak rintangan di saat kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Iya, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita memelihara iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa, kita percaya biarlah pengharapan kita kepada Tuhan semakin kita teguh. Pengharapan kita kepada Tuhan, iman percaya kita di dalam Tuhan semakin luar biasa. Dan kasih kita, ya, kasih kita kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita, semakin kita berikan. Supaya apa? Mereka juga bisa mengenal karya Kristus dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat pengharapan yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Kami percaya kasih setiamu melingkupi hidup kami. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami hidup benar, di saat kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Sebab kehidupan kami bukan ciptaan lama lagi, tapi ciptaan yang baru Tuhan. Sebab ada benih ilahi dalam kehidupan kami Tuhan, yang semakin hari semakin harus bertumbuh benih itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Selamat beraktivitas, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.